Hai sobat, jumpa lagi dengan Beli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Kali ini Beli Keliling akan infokan seputar Pelabuhan Sanur, update situasi dari dermaga baru yang akan menggantikan Pelabuhan Sanur yang saat ini masih beroperasi. Begitu juga operator apa aja yang ada, berikut jam keberangkatannya, harga tiket, dan juga lain-lainnya akan Beli infokan di video Beli kali ini. Oke, dari Jalan Bypass Ngurah Rai tadi kita belok ke arah Pantai Matahari Terbit. Di hari libur, Pantai Matahari Terbit ini sangat ramai. Untuk masuk dan keluar pantai biasanya agak macet di gate-nya. Yang membawa sepeda motor tetap di lajur kiri ya sobat, karena pintu masuk untuk sepeda motor hanya ada di sebelah kiri. Untuk parkiran pantai ini sudah menerapkan auto gate, tapi untuk pembayarannya tetap masih cash. Ini adalah biaya parkirnya untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Parkir untuk mobil dan sepeda motor di Pantai Matahari Terbit ini terbilang cukup luas, tapi saat ini tampak sangat padat parkirnya. Tempat parkir ini bukan hanya untuk pengunjung yang akan menikmati keindahan Pantai Sanur, tapi juga yang akan berangkat ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, atau Nusa Lembongan. Di sini juga boleh untuk parkir menginap untuk sobat yang akan overnight di Nusa Penida. Ada biaya parkir menginap dan juga biaya maksimal parkir dalam sehari. Tarifnya yang tadi Beli udah share ya sobat. Terlihat parkir di sebelah kiri dan kanan kita. Untuk mobil juga sangat penuh saat ini. Kita terus saja masuk melewati gapura ini. Di depan juga di sebelah kanan kita banyak sekali terdapat sepeda motor yang parkir. Memang parkirnya memang saat ini sudah cukup padat. Mungkin karena hari libur. Tadi Beli sempat lihat dari ujung ke ujung ada ribuan motor mungkin yang parkir di sini. Sangat ramai saat ini yang mengunjungi Pantai Sanur. Saat ini kurang lebih jam 7.30 pagi. Mataharinya udah terlihat semakin meninggi. Oke, sekarang kita akan langsung aja menuju ke Pelabuhan Sanur yang lama. Kita akan lihat situasi saat ini seperti apa kesibukannya di sana. Nanti kita juga akan melihat situasi di Pelabuhan Sanur yang baru, yang menurut Beli sangat keren. Dari parkiran tadi kita jalan sedikit melewati jalanan yang banyak terdapat warung-warung makan, jajanan, minuman, dan juga ada kafe-kafe kopi kecil yang lumayan enak-enak di sini. Untuk sobat yang akan menyeberang ke Nusa Penida menggunakan boat, Beli sarankan untuk sarapan dulu sebelum berangkat supaya nggak pusing-pusing atau mabuk laut. Mumpung masih di sini dan masih banyak sekali pilihan untuk makan. Sekarang kita udah sampai di Terminal Pelabuhan Sanur. Cukup ramai penumpang yang menunggu untuk diberangkatkan. Mungkin tadi sebelum jam 7 pagi tempat ini lebih ramai lagi karena kemungkinan saat ini udah banyak yang berangkat dengan boot yang berangkat jam 6.30, jam 7 atau jam 7.30. Di sini sobat bisa membeli langsung tiket boot di masing-masing counter yang ada. Untuk operator bootnya banyak sekali pilihan. Seperti yang sobat lihat, di sini ada Rocky, ada X-Stone, ada juga Mola Mola Express.
ada D-Star, ada Maruti, ada Sanjaya Fastboot, dan juga ada Segening, ada juga El-Ray. Oh ya sobat, di setiap signboard dari operator booth akan ada jadwal keberangkatan dari operator masing-masing booth. Atau jika nggak ada, sobat bisa menanyakan langsung ya. Kemudian ada juga operator Fastboot Starfish, kemudian ada Wijaya Buyuk, ada Dream Beach Express, ada Angkal, ada Dwi Manunggal, Fantastic, Marlin, Artamas Express, kemudian ada Angel Bilabong, ada Sri Rejeki, ada Nusa Jaya, kemudian ada Ganesha, ada Rayfish, ada Semabu Hills, ada The Tanis, kemudian ada Crown, dan yang terakhir di pojok adalah Kaspla. Oke sobat, juga bisa lihat jadwal keberangkatannya. Kalau memang nggak ada, please sobat langsung tanya ke penjaga di counter masing-masing ya. Nantinya setelah membeli tiket, sobat akan diberikan lanyard atau kalung dari operator masing-masing booth. Jadi harap digunakan atau dipakai agar nantinya pada saat boarding ke booth memudahkan untuk petugas mencari penumpang yang masih belum naik ke booth atau menunggu di terminal. Kalau sobat datang ke sini memang mungkin sobat agak sedikit bingung karena ada banyak sekali operator booth yang beroperasi di sini. Tapi sobat nggak usah bingung ya, rata-rata pelayanannya sama aja. Mungkin bedanya hanya beberapa operator sudah meremajakan armada booth mereka sehingga lebih nyaman dan aman bagi penumpang. Oke, ini adalah situasi boarding penumpang ke booth. Di sini memang tidak ada dermaga apungnya, jadi penumpang harus rela berbasah-basahan kakinya untuk naik ke booth. Memang sangat tidak nyaman ya sobat untuk proses boardingnya, tapi sebentar lagi akan tinggal kenangan proses seperti ini karena Pelabuhan Sanur yang baru akan segera beroperasi. Jadi sobat tetap tonton video beli keliling ini karena kita akan lihat situasi di Pelabuhan Sanur yang baru sebentar lagi. Untuk jadwal keberangkatan dari Sanur ke Nusa Penida sangat beragam. Ada boat yang berangkat jam 6.30 pagi ya, dan juga jam 7, jam 7.30, kemudian jam 8 pagi, kemudian jam 8.15, jam 8.30, dan jam 9 pagi. Bahkan yang siang juga ada jam 1 atau jam 2 siang. Ada juga beberapa boat yang berangkat sore hari yang biasanya membawa penumpang yang akan overstay di Nusa Penida, Nusa Lembongan, atau Nusa Ceningan. Sedangkan untuk boat yang balik dari Nusa Penida ke Sanur biasanya sore hari jam 4 dan jam 4.30. Di pagi hari memang paling banyak operator boat yang berangkat dari Sanur. Jika sobat ingin aman, sebaiknya memesan tiket terlebih dahulu agar nggak kehabisan. Mengingat Nusa Penida adalah salah satu wisata favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan juga untuk warga lokal yang akan bersembayang ke Pura Dalempet yang ada di Nusa Penida akan menggunakan jasa boat yang ada di Pelabuhan Sanur ini. Dan untuk harganya juga bervariasi tergantung dari operator boatnya. Tapi rata-rata harganya adalah Rp75.000 per orang sekali jalan. Harga tiket tersebut sudah termasuk asuransi perjalanan.
Jadi untuk tiket PP-nya ya dikalikan 2 aja ya sobat, jadi 150.000 per orang. Sebenarnya penyeberangan ke Nusa Penida bukan hanya dari Pelabuhan Sanur. Ada 4 tempat penyeberangan yang bisa sobat pilih untuk menuju ke Nusa Penida. Yang pertama tentunya Pelabuhan Sanur ya, pelabuhan ini banyak peminatnya karena aksesnya sangat gampang dan dekat dengan daerah wisata Bali Selatan. Apalagi jika Pelabuhan Sanur yang baru sudah beroperasi, pelabuhan ini akan jadi favorit untuk penyeberangan ke Nusa Penida. Kemudian yang kedua adalah pelabuhan di Pulau Serangan yang bernama Sire Angen. Pulau Serangan adalah pulau kecil yang sangat cantik yang merupakan habitat dari penyu hijau yang mulai langka. Pelabuhan ini juga sudah ada dari zaman dulu dan merupakan pelabuhan persinggahan pelaut-pelaut Bugis yang saat ini banyak menetap di Pulau Serangan. Biasanya bot yang berangkat dari pelabuhan Sire Angen sekalian menjual paket wisata. Kemudian yang ketiga adalah pelabuhan Tribuana Kusambe. Lebih dekat jaraknya untuk menuju ke Nusa Penida. Jadi untuk yang nggak betah berlama-lama di atas bot, boleh menyeberang lewat pelabuhan ini. Dan yang terakhir adalah pelabuhan Padang Bayi Karangasem. Pelabuhan ini lumayan jauh dari Denpasar, tapi merupakan pelabuhan satu-satunya yang memberangkatkan kapal Ro-Ro menuju Nusa Penida. Jadi sobat bisa membawa kendaraan sendiri menyeberang ke Nusa Penida. Tapi jadwal keberangkatan dan kedatangannya hanya 1 kali dalam sehari. Oke sobat, kita akan menuju ke Pelabuhan Sanur yang baru. Ini adalah gedung lobi utama Pelabuhan Sanur baru yang menyerupai perahu tradisional dengan ornamen kepala dan ekor ikan yang sangat megah dan cantik dengan warna keemasan. Interior di dalamnya nantinya akan dibuat modern namun tetap dengan nuansa Bali. Selain membangun infrastruktur Pelabuhan Sanur, kedepannya akan ada upaya peningkatan sarana kapal penyeberangan dengan penerapan skema by the service. Melalui skema ini nantinya para operator kapal penyeberangan yang ada sekarang bisa mendapatkan subsidi sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas dari bot-bot mereka. Pelabuhan Sanur yang baru ini menelan biaya kurang lebih 398 miliar. Nantinya akan menghubungkan Sanur dengan Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, serta Pulau Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Sanur ini bisa menampung 26 kapal sandar dengan jenis kapal wisata atau bot kecil yang berbobot maksimal 116 gross ton. Kondisi Pelabuhan Sanur yang lama yang tadi sobat juga udah lihat keadaannya, tidak memiliki dermaga sehingga penumpang yang akan naik dan turun di lokasi mesti turun ke air di pinggir pantai dengan kondisi kaki basah. Dengan keberadaan fasilitas pelabuhan baru ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang. Pembangunan fasilitas laut meliputi revetment atau talut, breakwater, pengerukan, dan dermaga apungnya. Sedangkan pembangunan fasilitas darat meliputi gedung terminal, ruang genset, pos jaga, balai bengong, tempat ibadah, bengkel pemeliharaan fasilitas pelabuhan, fasilitas penampungan limbah, ruang terbuka hijau, parkir, gapura, jalan pelabuhan dan pagar pelabuhan, dan juga signpost. Fasilitas darat akan dibangun di atas tanah seluas 7.403 meter persegi dengan dimensi sesuai rencana induk pelabuhan. Sebelumnya juga telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di 2 pelabuhan penyeberangan di Bali. Kedua proyek tersebut adalah Pelabuhan Sampalan di Pulau Nusa Penida serta Pelabuhan Bias Muncul di Pulau Nusa Ceningan di akhir tahun 2020 lalu. Jika semua pelabuhan yang menunjang pariwisata dibenahi, maka akan berdampak
sangat bagus bagi warga sekitar karena jumlah kunjungan pasti akan meningkat seiring dengan semakin bagusnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Jadi gimana menurut sobat tentang Pelabuhan Sanur yang baru ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya sobat. Atau kalau sobat juga ada yang mau ditanyakan seputar operator boat, jadwal atau apa aja, boleh juga coret-coret di kolom komentar. Nanti kalau pelabuhan barunya udah jadi, Beli Keliling janji akan memberikan update lagi buat sobat semuanya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Sobat juga boleh share video ini ke teman, keluarga, atau siapa aja yang membutuhkan informasi yang Beli udah sampaikan di video ini. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe channel Beli Keliling untuk subscribe sekarang juga. Oke sobat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk sobat semuanya. Salam brum brum. Ciao.